Peristiwa dan juga kejadian-kejadian setelah kematian. Tentu ini bagian daripada keimanan kita kepada hari akhir. Karena di antara rukun iman yang 6 itu adalah beriman dengan hari akhir. Artinya beriman dengan hari akhir ini mencakup seluruh peristiwa setelah kematian, mulai dari kematian, alam barzakh, alam mahsyar, sampai cerita surga dan neraka. Tentu pembahasan ini cukup panjang, tapi saya akan berusaha meringkasnya dan berusaha mengambil pendapat yang dikuatkan oleh ulama-ulama ahli tahqiq tentang mana yang duluan dan mana yang belakangan. Karena memastikan sebuah urutan dalam peristiwa-peristiwa setelah kematian ini agak repot. Karena ini perkara gaib namanya ya. Sehingga kemudian kita harus mengacu kepada ijtihad para ulama ketika mereka memahami dalil mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Pertama kita akan membahas secara global, saya jelaskan poin-poinnya, baru kita bentangkan secara rinci. Pertama bicara soal kematian, yang kedua bicara soal alam barzakh, yang ketiga bicara soal peristiwa setelah kiamat dibangkitkan. Dan itu ada 12 poin. Di antara 12 poin itu yang pertama kebangkitan manusia dari kubur-kubur mereka. Yang kedua bicara soal telaga Nabi SAW. Kemudian yang ketiga bicara soal syafaat. Kemudian yang keempat bicara soal hisab yang mudah bagi kaum muslimin yang disebut dengan al-ard. Kemudian yang kelima bicara soal hisab yang sulit bagi orang-orang kafir. Kemudian yang keenam bicara soal catatan. Kemudian yang ketujuh bicara soal mizan, timbangan. Kemudian yang nomor 8 bicara soal manusia akan berkumpul bersama sesembahannya ketika mereka menyembah sesuatu yang ada di dunia. Kemudian yang nomor 9 bicara soal titian siratal mustaqim. Kemudian yang nomor 10 bicara soal kontor, ujung daripada titian yang ada di depan surga. Kemudian yang nomor 11 bicara soal pintu-pintu surga. Dan yang terakhir tentu bicara soal isi daripada surga. Karena kita akan bicara soal perjalanan orang-orang yang beriman. Kalau perjalanan orang-orang kafir tentu ngarahnya ke neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah poin-poin yang kita akan bahas di malam hari ini. Pertama bicara kematian. Bagi seorang mukmin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu sebuah kepastian dan bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kematian bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, bagi mereka kematian itu sesuatu yang menakutkan. Makanya ada hadis Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengan dia. Tetapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan benci berjumpa dengan dia. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah menginvestasikan seluruh kehidupannya untuk akhirat. Maka dia sudah persiapan itu. Persiapan dengan hartanya untuk membangun istana di sorga, persiapan dengan amalnya untuk membangun taman-taman di sorga, persiapan dengan waktunya untuk mendapatkan kenikmatan di sorga, sehingga dia hanya menjadikan dunia itu hanya sekedar lintasan saja. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil.
Jadilah kau di dunia itu seperti seorang musafir yang hanya melintas jalan saja. Makanya orang-orang yang beriman apabila dijemput dengan kematian, dia sudah siap, karena dia sudah merindukan sorga yang sudah dibangunnya. Tapi orang-orang kafir, mereka benci dengan kematian, karena seluruh hidupnya dia investasikan di dunia. Hartanya digunakan untuk membangun rumah di dunia, membeli tanah di dunia, membeli kendaraan di dunia, semua di dunia. Sehingga kalau dia mati, berarti dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan ATM-nya, meninggalkan kendaraannya. Dan dia tidak mau meninggalkan itu semua, makanya dia benci berjumpa dengan Allah. Artinya bahwa bagi seorang mukmin kematian itu sebuah nikmat, tapi bagi orang kafir kematian itu menjadi azab. Makanya ulama mengatakan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kematian itu nikmat kedua setelah Islam. Kematian itu nikmat kedua bagi seorang mukmin setelah hidayatul Islam. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di atas puncak karirnya menjadi perdana menteri di Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Raja Fir'aun Mesir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Dia mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali di atas Islam. Berarti kematian itu kenikmatan kedua setelah hidayah Islam. Artinya kalau kita mati di atas Islam, betul-betul melaksanakan Islam, kemudian kita mati, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari di zaman Nabi lewat seorang jenazah. Maka Nabi SAW mengatakan, mustarih wa mustarahum minhu. Mustarih wa mustarahum minhu. Kata Nabi SAW, ada orang mati itu betul-betul dia merasakan istirahat dengan kematiannya. Dia istirahat dari kepenatan dunia yang ketika dia hidup dia merasakan kepenatan itu, sehingga dengan kematiannya betul-betul dia beristirahat. Tapi ada orang yang mati, kata Nabi SAW, mustarah minhu. Bukan dia yang istirahat, tapi orang lain yang beristirahat dari dia. Jadi orang mati itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, memang dengan kematiannya dia istirahat dari penatnya dunia. Artinya kematian bagi dia adalah sebuah kenikmatan. Dia sudah tidak lagi berkecimpung dengan kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan bala ini. Tapi ada orang-orang yang mati itu bukan dia yang istirahat, orang lain pula istirahat dari dia. Alhamdulillah dia mati. Kalau dia hidup masalah katanya. Ada orang ngomong begitu. Jangan sampai kemudian kita menjadi kelompok yang kedua. Kita mati, orang lain pula senang, karena orang lain merasa istirahat. Makanya kemudian Rasul ditanya, wamal mustarih wamal mustarahu minhu ya Rasulullah. Siapa orang yang beristirahat dan siapa yang orang lain istirahat dari dia? Kata Nabi SAW, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adha. Seorang mukmin akan mendapatkan istirahat dari seluruh kepenatan-kepenatan dan keperitan-peritan dunia. Dia beristirahat dengan kematiannya. Wal abdul fajir, tapi hamba yang fajir, hamba yang jahat, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab, kata Rasul. Maka kata Nabi SAW, adapun hamba yang fajir, gemar maksiat, maka hamba-hamba yang lainnya merasa istirahat dari dia. Bahkan negeri, pepohonan, hewan-hewan merasa istirahat dari dia. Sebab kalau dia hidup, dia menjadi perusak masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa kematian bagi seorang mukmin itu sebuah nikmat besar.
karena dia akan beristirahat dari kepenatan dunia. Artinya bagi seorang mukmin kematian itu bukan momok bagi dia, bukan hal yang akan menakutkan bagi dia. Apalagi kalau kita lihat kematian itu kan hari-hari ya. Hari-hari kita melihat orang mati. Kadang satu hari 2 orang mati. Apalagi kita lihat hari ini di Palestina, setiap hari ada orang mati. Bahkan sudah mencapai 10.000 lebih itu orang mati ditembaki itu. Maknanya apa? Maknanya kematian itu adalah hakikat. Kematian itu sebuah kepastian. Kalau cita-cita di dunia bisa iya bisa tidak. Ada orang yang bercita-cita jadi dokter, ternyata tidak juga jadi dokter dia. Bisa iya bisa tidak. Ada orang yang bercita-cita jadi pilot, ternyata tidak juga jadi pilot, kerja yang lain pula dia. Ada orang bercita-cita ingin jadi pengusaha, ya bisa tidak kan begitu. Namanya angan-angan. Angan-angan itu bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Tapi kematian itu bukan angan-angan. Kematian itu sebuah kepastian. Tidak ada dalam kematian itu bisa mati bisa tidak. Kematian itu yang mati, pasti mati orang itu. Jangan lagi sekelas kita ini yang banyak dosanya. Para nabi dan rasul semua meninggal. Tidak ada satupun nabi yang hidup sampai hari ini. Semua meninggal. Mulai dari Adam alaihi salam sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para penjahat sekalipun sekelas Fir'aun, Namrud, Qarun yang congkak di permukaan bumi, mereka juga meninggal. Jadi kematian itu sebuah hal yang pasti, jangan pernah diangan-angankan, karena hakikatnya memang ada. Tapi sekali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kematian itu hakikatnya hanya terpisah ruh dengan jasad saja. Ingat, kematian itu hanya terpisah ruh dengan jasad. Kita hidup ini karena ada ruhnya. Kalau sudah tidak ada ruhnya kita mati. Artinya kematian itu satu, cuman sebabnya yang banyak. Ada orang mati sebab kecelakaan. Ada orang mati sebab jatuh dari ketinggian. Ada orang mati sebab mungkin dia ketabrak di jalan. Ada orang mati sebab penyakit. Ada orang mati kadang-kadang sebabnya sepele, gara-gara dikerok mati. Rupanya kan angin dulu gitu. Jadi kematian itu satu, sebabnya yang banyak. Karena kematian itu satu, yang namanya mati ya mati. Ketika ruh sudah keluar dari badan kita, orang-orang yang beriman, jasad itu tidak akan merasakan apapun kalau sudah tidak ada ruhnya. Makanya lihat orang-orang hari ini di Palestina, di Gaza itu, hari-hari digempur oleh Zionis Yahudi itu. Kadang tertimpa runtuhan, kadang diledakkan mobilnya, padahal mereka mau mengungsi dan begitu seterusnya. Mayat di mana-mana, secara kasat mata ngeri kita lihatnya kan. Tapi hakikatnya ketika ruh sudah keluar, mereka nggak akan merasakan apapun. Namanya mayat, walaupun diinjak, dicincang, ditubles, di apa, nggak akan merasakan sakit dia. Karena yang merasakan sakit itu ruh. Ruh itulah yang merasakan sakit. Kalau badan kita ini masih ada ruhnya, dicubit saja sakit. Tapi kalau ruh sudah keluar, mau badan dimutilasi menjadi 100 bagian pun, dia tidak akan merasakan apa-apa. Karena ruhnya sudah keluar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para ulama bicara soal ashabul uhdud, orang-orang yang dibakar hidup-hidup yang berjumlah 20.000 orang itu di zaman antara Nabi Isa dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengah-tengahnya. Ketika ada seorang raja Yahudi namanya Zunwas, di negeri Yaman namanya Najran. Rakyatnya dipaksa untuk masuk ke agama Yahudi, padahal rakyatnya Nasrani. Tentu di zaman itu belum ada Islam karena Rasul diutus. Ya. Akhirnya mereka karena tidak beriman kepada sang raja dibakar semua. Ulama mengatakan sebelum mereka dibakar, ruh mereka sudah keluar dari badannya. Makanya walaupun mereka dibakar hidup-hidup sekalipun, kalau sudah ada tidak ruhnya merasakan bakaran atau tidak? Tidak. Karena ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu satu, sebabnya yang banyak.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah kemudian orang meninggal baru berpindah ke alam lain yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur bahasa kita. Disebut barzah. Barzah itu artinya benteng antara yang memisahkan alam dunia dan alam kubur. Benteng itu disebut barzah, maka disebut alam barzah. Disebut alam kubur karena rata-rata orang mati di kubur, maka disebut alam kubur. Ya. Bagi seorang mukmin, ketika dia berada di kuburannya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya dia dibangkitkan ke dunia kembali, pasti dia akan menolaknya. Buat apa hidup kembali? Beda kalau orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, mereka akan mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kau hidupkan aku sesaat saja di bumi ini, pasti aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik, aku akan beramal saleh. Tapi Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata-katamu itu hanya angan-angan saja, tidak mungkin orang mati dihidupkan. Tapi bagi orang yang beriman, mereka tidak akan mengucapkan kalimat itu, karena mereka tidak mau dikembalikan ke dunia. Mereka sudah merasakan nikmat yang luar biasa dalam kuburnya. Ketika kematiannya saja orang-orang yang beriman itu, malaikat yang datang bidul wujuh, kata Rasul, wajah-wajah malaikat yang mencabut nyawanya saja bercahaya. Kemudian didatangkan kain kafan dari sorga dan wewangian dari sorga. Ketika kemudian ruhnya diletakkan dalam kapan itu, kemudian bau wanginya sampai ke langit. Seluruh malaikat bertanya, ini ruhnya siapa? Maka dikatakan ruhnya fulan ibn fulan. Maka malaikat memuji ruh itu. Kemudian melintasi langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, letakkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya, naikkan catatannya ke surga yang paling tinggi fil illiyin. Saat kematiannya indah bagi seorang mukmin. Kemudian setelah ruhnya masuk ke dalam jasadnya, tiba-tiba kemudian datang Munkar dan Nakir. Kemudian bertanya soal siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Dia tidak pedulikan Munkar dan Nakir itu. Bahkan dia mengatakan, biarkan aku salat, biarkan aku salat. Kata Munkar dan Nakir, jawab dulu pertanyaanku. Dia mengatakan, da'ni usalli, biarkan aku salat. Bayangkan, di kuburan saja orang yang beriman itu mau salat, padahal di kuburan sudah tidak ada amalan. Tapi dengan gampangnya dia mengatakan, baik, akan ku jawab. Siapa Rabbmu? Aku jawab Allah. Siapa Nabimu? Aku jawab Muhammad. Apa agamamu? Aku jawab Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan dari atas langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan kuburannya seluas mata memandang. Buka pintu dari sorga, hampaskan wewangian dari sorga ke kuburannya. Hantarkan makanan minuman dari sorga, pakaian-pakaian indah dari sorga. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Nikmat kubur. Bahkan ketika malaikat-malaikat ini hendak mendekati orang-orang yang beriman yang ada di kuburannya itu dijaga oleh amalannya. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi wa annahu yasma'u safqata ni'alihim yuwalluna mudbirin. Sesungguhnya si mayat ini apabila sudah diletakkan di kuburannya, maka dia sempat mendengar suara terompah sandal-sandal orang-orang yang mengantarkannya. Apabila kemudian orang yang mengantarkannya sudah jauh keluar ke pintu kuburan sana, senyap, hilanglah suara itu. Kata Nabi SAW, fa in kana mu'minan kana salatu inda ra'si. Kalau dia orang yang beriman, solat datang dan menjaga kepalanya. Wa kana siyam an yaminihi wa kanatiz zakatu an syamilihi. Kemudian puasa menjaga di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat min sadaqatin
minas sadaqati was salati wal ma'rufi wal ihsani ilan nas inda rijlaihi. Kemudian amalan-amalan baiknya, baik sedekahnya, berbuat baiknya kepada manusia, dan begitu seterusnya akan menjaga kakinya. Jadi orang-orang yang beriman apabila diletakkan dalam liang lahat kemudian dikubur, kemudian dia mendengar suara terompahnya makin jauh yang mengantarkannya, maka amalan-amalannya akan datang itu. Salat akan menjaga kepalanya, puasa akan menjaga sebelah kanannya, zakat akan menjaga sebelah kirinya, dan amalan yang lain akan menjaga kakinya. Kemudian fayu'ta min kibali ra'si, ketika malaikat hendak mendatangi dari arah sebelah kepalanya, fataqulu salatu, salat akan mengatakan, ma kibali madkhal, tidak ada jalan untuk melewat sini, katanya. Ketika malaikat ini mau mendatangi dari sebelah kanannya, maka puasa akan mengatakan ma kibali madkhal, tidak ada jalan untuk. Ketika malaikat ini mau sebelah kirinya, maka zakat akan ngomong itu juga, ma kibali madkhal, tidak ada jalan untukmu. Ketika mau dari arah kakinya, semua amal soleh membelanya, sehingga dia tidak bisa dekati malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya orang ini akan terlepas dari azab kubur karena dijaga amalannya. Ya, subhanallah. Makanya perhatikan salat, karena salat akan menjaga kepala kita. Perhatikan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan akan menjaga kita di kuburan sebelah kanan kita. Perhatikan zakat kita kalau sudah sampai ke nisab haulnya, karena itu akan menjaga sebelah kiri kita. Dan perhatikan sedekah kita, amal soleh kita, berbuat baik kita kepada tetangga, orang tua, kerabat, dan begitu seterusnya, karena itu akan menjaga sebelah kaki kita, sehingga malaikat tidak bisa mengganggu kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika selesai fitnah kubur itu pertanyaan malaikat soal 3 soalan tadi, itu disebut fitnah kubur. Peristiwa kubur itu kan ada 4. Ada yang disebut dengan fitnah kubur, yang kedua azab kubur, yang ketiga nikmat kubur, yang keempat dzaqtatul qabri namanya. Adapun fitnah kubur, pertanyaan malaikat soal 3 soalan tadi, siapa Rabbmu, siapa nabimu, agamamu, itu namanya fitnah kubur. Adapun azab kubur, ya azab. Orang-orang yang dikubur itu kalau dia orang kafir, orang munafik, orang fasik akan diazab. Baik azabnya secara ruh dan jasad ataupun ruhnya saja, walaupun kebanyakan azab itu adalah ruhnya. Seperti hadis yang panjang, Nabi SAW melihat ada orang yang dimasukkan ke dalam kuali, telanjang. Kemudian dibakar kuali itu, kemudian dia kepanasan tidak bisa keluar dari situ. Kemudian Rasul bertanya, azab siapa orang ini? Maka Jibril mengatakan, itu azabnya pezina. Karena ketika berzina dia merasakan nikmat dari kepala sampai kaki, maka dia pun harus merasakan panas dari kepala sampai kaki. Kemudian ada lagi, Rasul melihat ada orang yang direnangkan di sungai darah, tidak bisa dia ke pinggir, karena setiap ke pinggir maka akan disuapi malaikat dengan batu mulutnya ke tengah lagi sampai dia keletihan. Rasul mengatakan, siapa itu? Maka Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang ketika di dunia makan riba. Ada juga yang ditelentangkan, di sampingnya ada malaikat bawa batu, kemudian dibenturkan ke kepalanya sampai hancur. Kemudian malaikat pergi cari batu lagi, setelah dapat, kemudian ketika balik lagi kepalanya sudah balik lagi. Dibenturkan lagi, cari batu lagi, dapat lagi batu, balik lagi kepalanya, balik lagi. Asih begitu saja. Kemudian ditanya, kok azabnya kayak gini kali? Maka malaikat Jibril mengatakan, itulah azab bagi orang yang berdusta sampai ke ufuk langit sana. Apa makna berdusta sampai ke ufuk langit? Kalau orang dulu menyebar hoax sebelum ada handphone, menyebar dusta itu akan sulit tersebar kecuali setelah beberapa hari kan, dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga gitu. Lama menyebarnya dulu itu kalau menyebarkan hoax. Kalau sekarang tidak, tulis status, share di Facebook, share di YouTube, share di WA, di TikTok, wah satu dunia tahu semua. Itu namanya berdusta sampai ke ufuk tuh. Nauzubillah. Itulah azab kubur namanya.
Ya, ini baru azab kubur, belum neraka nih ceritanya. Ya, itu namanya azab kubur. Ada namanya nikmat kubur. Nikmat kubur inilah yang kemudian Allah bentangkan. Orang ini setelah diberikan pertanyaan dan benar pertanyaannya, maka tiba-tiba kemudian dipertontonkan oleh Allah di hadapannya bagaimana neraka yang memakan satu dengan yang lainnya. Dia pun ketakutan. Kemudian Allah mengatakan, itulah tempatmu kalau engkau bermaksiat kepadaku. Kemudian selepas itu diperlihatkan surga dengan penuh kenikmatannya. Dan dia mengatakan, dan Allah katakan, itulah tempatmu ketika engkau taat kepadaku. Dan engkau sudah taat kepadaku dan engkau akan masuk ke dalam surga. Maka dia mengatakan, ya Rabb, aqimis sa'ah, tegakkan kiamat supaya aku cepat masuk surga, katanya. Tapi orang kafir dibalik oleh Allah. Ditampakkan surga dulu, kemudian dia mengatakan, apakah aku akan masuk surga ya Rabb? Maka Allah katakan, iya kalau engkau taat kepadaku. Kemudian selepas itu ditampakkan neraka, dia pun ketakutan. Dan dia mengatakan, ya Rabb, apakah itu tempatku? Kata Allah, ya, karena engkau tidak taat kepadaku. Maka dia mengatakan, ya Rabb, la taqimis sa'ah, jangan kau tegakkan kiamat ya Rabb. Karena ngerinya melihat neraka. Itulah perbedaan mukmin dengan kafir di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir dagtatul qabri. Dagtatul qabri itu artinya himpitan kuburan. Jadi tidak ada manusia yang masuk kubur kecuali pasti akan dihimpit. Semuanya. Tidak orang yang beriman, tidak ada orang kafir. Tidak ada orang baik, tidak baik, tidak jahat, tidak kecil, tidak besar, tidak bayi, tidak orang dewasa. Semua akan terkena himpitan kubur. Himpitan kubur ini akan berlaku kepada semuanya, baik mukminnya atau kafirnya. Cuman para ulama mengatakan bedanya, kalau kuburan ini menghimpit orang-orang yang beriman, itu tidak merasakan apapun. Seperti seorang ibu yang sedang menghimpit bayinya. Karena kita ini asalnya dari tanah, dan kita akan kembali ke tanah, dan tanah itu sekedudukan dengan ibu, seolah-olah kita bayi yang dirangkul oleh ibunya. Gak mungkin seorang ibu merangkul bayinya sakit kan itu. Tapi orang kafir, munafik, fasik, ketika terjadi himpitan kuburan itu akan meretakkan seluruh tulang dan persendiannya. Dia pun akan berteriak, seluruh makhluk mendengar teriakannya kecuali manusia. Kecuali manusia dan jin tidak mendengar teriakannya, tapi binatang tahu. Ya, itulah kelebihan binatang. Itu namanya dagtatul qabri. Inilah 4 peristiwa yang ada di alam barzakh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada alam akhirat. Tentu apabila kiamat sudah dibangkitkan, kemudian Israfil diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala pertama kali. Dan tiupan sangkakala Israfil itu bukan hanya tiupan kejutan, tapi juga tiupan kematian. Setelah kemudian dunia ini dikiamatkan dengan sekali tiupan Israfil itu, maka semua terjadi kehancuran, baik langitnya atau buminya, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kecualikan tidak hancur saat kiamat. Apa saja makhluk yang tidak dihancurkan saat kiamat? Pertama, arsy Allah. Yang kedua, kursi. Yang ketiga, sorga. Yang keempat, neraka. Yang kelima, ruh tidak akan dihancurkan. Yang keenam, tulang ekor setiap manusia. Setiap manusia itu punya tulang ekor. Tulang ekor itu tidak akan dihancurkan walaupun kiamat besar terjadi. Tulang ekor kecil terkadang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Kenapa tidak dihancurkan setiap tulang ekor manusia? Dari situlah Allah akan ciptakan kita kembali. Dari tulang ekor itulah maka Allah akan ciptakan kembali sejak Adam sampai yang terakhir mati. Itu makhluk-makhluk yang tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ruh. Lalu saat kiamat di mana ruh? Ruhnya orang-orang yang beriman akan diletakkan di Iliyin, di tempat yang paling tinggi di sorga sana. Tapi ruhnya orang-orang kafir akan diletakkan di Sijin. Sijin adalah lapisan bumi yang paling dalam.
Itulah sijil. Ruh tidak akan dihancurkan. Makanya kemudian ketika terjadi kiamat, kemudian bumi yang kita pijak diganti bentuknya dengan bentuk yang baru. Bukan dihilangkan bumi, tapi diganti bentuknya. Padang mahsyar ya bumi yang kita pijak ini juga, tapi Allah ganti bentuknya. Kalau sekarang kan ada yang mengatakan bumi bulat, ada yang mengatakan bumi lonjong seperti telur. Tapi nanti pada hari kiamat akan dibentangkan yang disebut dengan mahsyar namanya. Sudah tidak ada lagi yang meninggi, tidak ada lagi yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua datar. Dan tidak ada maklam, kata Rasul, tidak ada alamat. Kalau sekarang ada alamat, Anda mau ke Nagoya tinggal tengok saja, oh ini ke Nagoya, ke Batu Besar, ke ini, semua ada alamat. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada alamat karena tidak ada bangunan. Dan tanahnya putih seperti tepung. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak mempersiapkan membangkitkan manusia ini dan seluruh makhluk ciptaannya, dari makhluk-makhluk yang berakal ataupun yang tidak berakal, maka pertama yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah Allah turunkan hujan. Hujan inilah yang kemudian akan membasahi seluruh padang mahsyar. Maka dengan hujan inilah akan menyentuh setiap tulang ekor manusia, setiap tulang ekor binatang, maka semua akan kembali. Jadi entah dari mana tiba-tiba tulang pada kembali, daging pada kembali, akhirnya utuh menjadi manusia sejak Adam sampai orang yang terakhir mati. Anda bisa bayangkan berapa itu jumlahnya? Belum lagi binatang-binatang tuh. Sejak zaman Adam sampai sekarang semua dibangkitkan, bukan hanya manusia saja, binatang-binatang juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan dalam Al-Qur'an itu tentang bagaimana kebangkitan binatang itu pada hari kiamat. Karena binatang juga akan dihisab, tapi bedanya binatang tidak diazab. Tapi kalau kita dihisab dan diazab. Kalau binatang hanya dihisab saja. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Rasul mengatakan nanti pada hari kiamat dalam bentuk keadilan Allah, maka binatang-binatang yang suka menanduk kawannya dengan tanduknya di dunia, tanduknya akan dicopot, kemudian diletakkan kepada binatang yang tidak bertanduk. Kemudian Allah katakan, tanduklah dia sebagaimana dia menanduk, berapa kali kau ditanduk oleh dia. Kemudian akhirnya terjadi kisos di sini. Tetapi selepas itu Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Hanya dihisab saja, habis jadi tanah. Makanya orang-orang kafir ketika melihat binatang-binatang itu jadi tanah, mereka mengatakan dalam surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami juga jadi tanah ya Rabb. Tapi mustahil, manusia tidak akan jadi tanah, manusia akan dihisab dan diadab. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, mereka tidak sampai diadab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali ketika seluruh manusia dikembalikan jasad-jasad mereka, belum ada ruh, maka yang pertama kali Allah bangkitkanlah Israfil. Karena semua makhluk yang ada di alam semesta sebelum kiamat diwafatkan oleh Allah. Tidak manusianya, tidak jinnya, tidak binatangnya, bahkan para malaikatnya sekalipun, semua mengalami kematian, termasuk malaikat maut sendiri. Makanya pertama dibangkitkan pada hari kiamat adalah Israfil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakalanya yang kedua. Setelah kemudian meniupkan sangkakala yang kedua, itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'tsi wan Nusyur, hari kebangkitan dan hari di mana seluruh makhluk akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali siuman, saat tiupan itu semua ruh melesat ke jasad-jasadnya masing-masing, maka yang pertama bangkit dari kuburan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagaimana sabdanya, ana awwal man unsyaqqa fil qabri, saya orang yang pertama kali dibangkitkan dalam kuburan, kata Rasul. Rasul bangkit dari kuburan, kemudian menyapu debu yang ada di kepalanya. Tapi setelah itu dia memandang Nabi Musa. Nabi Musa sedang bersandar dengan tongkatnya. Kata Rasul, aku tidak tahu apakah aku dulu dibangkitkan ataukah dia, kata Rasul.
Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW adalah awal yang pertama dibangkitkan dari kuburan. Tapi Nabi yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Nabi Ibrahim. Tapi yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan Nabi SAW. Tapi Nabi yang pertama diberikan pakaian di padang mahsyar Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah ketika kemudian manusia itu sudah mulai dibangkitkan, satu persatu bangkit. Binatangnya bangkit, manusianya bangkit, jin-jinnya juga bangkit. Dan ingat, sebagai bentuk keadilan, di dunia kita tidak bisa melihat jin, karena Allah yang mengatakan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Di dunia kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Tapi di akhirat Allah balik. Jin tidak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat jin. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika manusia semua dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebangkitan mereka disebutkan dalam surah Al-Zalzalah. Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan apabila bumi mengeluarkan beban-beban berat isinya ke permukaan, maksudnya jasad-jasad yang dikubur itu semua dilempar ke permukaan. Dan ini juga senada dengan ayat yang lain, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan kami lempar seluruh jasad-jasad yang tertimbun itu ke permukaan bumi. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, wa idzan nufusu zuwijat, ketika ruh dilesatkan dan disatukan dengan jasadnya. Dan subhanallah, tidak ada satupun ruh yang tertukar dengan jasadnya. Baik ruh orang-orang yang beriman yang dilesatkan dari iliyin, ataupun ruh orang-orang kafir munafik yang dilesatkan dari sijin, tidak ada yang tertukar. Dari sejak Adam sampai yang terakhir mati. Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia saat itu seperti farash. Tahu farash? Laron. Laron ini kalau kita lihat ada listrik, kemudian laron terbang dari mana-mana, kira-kira ada aturan terbang enggak laron itu? Tidak ada aturan terbang laron itu. Kadang nabrak satu dengan yang lainnya, tahu-tahu sayapnya sudah berserakan di bawah. Itulah laron. Laron itu tidak ada aturan dalam terbang itu. Pokoknya ada cahaya, dia mendekati cahaya. Dia tidak peduli menyikut kawannya, menabrak kawannya, dia jatuh karena kawannya, dan begitu seterusnya. Itulah laron. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kebangkitan manusia seperti itu. Kal farashil mabthus, seperti laron yang berhamburan. Artinya tidak ada tujuan. Macam mana akan tahu tujuan? Dia tidak tahu ada di mana. Tidak ada bangunan, tidak ada alamat. Sehingga yang dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, bingung mereka. Dan ingat, ketika itu manusia tidak mau berjumpa dengan keluarganya. Di dunia kita ingin berjumpa dengan istri kita, anak kita. Tapi di akhirat kita akan lari dari istri kita, anak kita, orang tua kita, dari suami kita. Kenapa demikian? Karena Allah gambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangan dan anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu orang disibukkan masing-masing. Pertanyaannya, kan itu hari menakutkan. Kalau seandainya di samping kita ada istri kita, ada anak kita, kan kita tenang. Malah kita lari pula. Karena pada hari itu sudah tidak ada amal, yang ada adalah hisab. Kalau kita dekat-dekat dengan istri kita nanti mengambil pahala kita. Kita tidak mau diambil pahalanya. Boleh jadi ketika kita di dunia seorang suami kurang memberikan haknya kepada istri, sehingga istri akan menuntut kepada kita pada hari kiamat. Makanya kita tidak mau dituntut, kita lari dari istri kita.
Istri juga lari dari suaminya. Boleh jadi dia kurang haknya ketika di dunia, tidak melayani suaminya, takut dituntut suaminya, lari juga dia. Anak lari dari orang tuanya. Boleh jadi ketika di dunia dia kurang memberikan hak kepada orang tuanya takut nuntut kita, lari pula anak dari orang tuanya, dan begitu seterusnya. Coba bayangkan, orang ketakutan ketemu orang, kecuali orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah, kemudian dia tularkan keimanannya kepada keluarga besarnya, maka pada hari yang menakutkan itu mereka akan berkumpul saat hari kebangkitan, karena tidak akan merasa dituntut oleh yang lainnya. Karena dia sudah beriman, dia sudah melaksanakan hak suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, sehingga dia bisa berkumpul karena mereka keluarga yang penuh dengan keimanan. Itulah yang sedikit menenangkan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah maka proses yang kedua, terdapat panggilan untuk menyatukan manusia yang berpencar ke sana kemari. Disitulah Allah Subhanahu wa taala gambarkan bukan seperti laron yang berhamburan lagi, tapi Allah katakan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang terbang. Belalang dengan laron beda terbangnya. Kalau laron kan tidak ada aturan tuh. Tapi kalau belalang dengan koloninya pasti dia akan jelas tujuannya kemana. Kalau ke sana ya ke sana semua, kalau ke sini semua. Itulah belalang. Ya, maknanya ketika sudah ada titik terang bahwa ada panggilan di tengah-tengah padang mahsyar, semua yang lari ke sana kemari harus ke titik itu. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Manusia akan dikumpulkan di tempat itu. Dan ketika manusia dibangkitkan, kata Nabi SAW, khufatan, uratan, ghurlan, buhman, tidak beralas kaki, tidak pakai baju, tidak kembali di khitan, bahkan tidak membawa harta di badan. Lalu apa yang disombongkan? Mau presiden yang dibangkitkan, mau menteri yang dibangkitkan, mau orang kaya, pengusaha dibangkitkan, sama kondisinya dengan orang susah, dengan rakyat jelata, sama saja. Seperti itu dibangkitkan. Tetapi bagi orang-orang yang saat di dunia kematiannya husnul khatimah, umpamanya dia meninggal saat haji atau saat umrah, saat dia menggunakan kain ihram, maka Nabi SAW mengatakan yub'atsuna yaumal qiyamati mulabbiyan, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan dia sedang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Atau saat dia ketika meninggal saat membaca Al-Quran, kemudian dia meninggal, maka saat dibangkitkan dia sedang membaca Quran. Kalau dia meninggal saat berzikir, maka saat dibangkitkan dia sedang berzikir. Kalau dia saat puasa, maka dia pun ketika dibangkitkan sedang berpuasa, dan begitu seterusnya. Termasuk ketika di dunia dia mati karena minum khamar, maka dibangkitkan dia sedang minum khamar. Ketika di dunia dia mati karena bunuh diri, umpamanya menusuk dirinya, maka dibangkitkan sedang menusuk-nusuk jiwanya. Dan begitulah manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Karena manusia juga diwafatkan sesuai kebiasaan hidupnya, maka manusia pun dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maknanya manusia diwafatkan itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Orang kalau hidupnya suka ibadah, maka saat kematiannya insya Allah di atas ibadah. Kalau orang saat hidupnya suka maksiat, maka dipastikan saat kematiannya boleh jadi di atas kemaksiatan. Maka saat dibangkitkan juga sama, dia akan dibangkitkan persis seperti kematiannya. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita diwafatkan husnul khotimah, itulah supaya ketika dibangkitkan kita disesuaikan dengan kondisi kematian kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah berkumpul di padang mahsyar, maka matahari didekatkan di atas kepala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jarak antara matahari dan kepala itu 1 mil.
perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu. Apa makna mil dalam hadis itu? Apakah mil itu adalah jarak, ada meter, ada kilo, ada mil? Kalau itu yang dimaksud berarti lumayan agak jauh dari kepala. Tapi kalau yang dimaksud mil itu adalah alat untuk bercelak, kan ini celak, kemudian ada yang nusuk-nusuk celak, itu namanya mil dalam bahasa Arab. Kalau yang dimaksud mil itu alat untuk bercelak, itu dicocol dimasukkan ke ini, itu namanya mil. Berarti kalau itu makna mil, berarti matahari persis hanya 1 jengkal di atas kepala. Ini perawi hadis meragukan makna mil. Makna mil itu apa? Bisa saja mil itu jarak, ya kalau jarak berarti agak jauh dari kepala kan. Tapi kalau mil itu alat bercelak, berarti di atas kepala persis matahari itu. Auzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan cerita okelah matahari itu jarak. Mil itu maknanya jarak. Di dunia saja ini satu keajaibannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu Allah letakkan di porosnya. Dalam ilmu fisika, matahari itu diletakkan di porosnya, dan Allah sudah mengatur suhu matahari dengan bumi. Kalau matahari keluar dari garis edarnya, menjauh dari bumi, beku bumi. Tapi kalau matahari keluar dari garis edarnya, kemudian mendekati bumi, terbakarlah bumi. Makanya Allah letakkan pas matahari di situ. Tidak menjauh dari bumi sehingga bumi jadi beku, tidak pula mendekat bumi sehingga bumi terbakar. Ini kekuasaan Allah ini. Padahal jarak matahari itu pakai ukuran cahaya di dunia ini. Tapi nanti pada hari kiamat bukan ukuran cahaya, 1 mil di atas kepala. Dan ketika itu tidak ada kematian, yang ada hanya kepanasan, siksaan, kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, keletihan, kelelahan, dan begitu seterusnya. Sehingga matahari yang dekat itulah melelehkan seluruh keringat-keringat orang-orang yang di padang mahsyar. Sampai dikisahkan keringatnya ini akan terus mengalir sampai 70 hasta. 1 hasta itu 1/2 meter. Ya, kalau 70 hasta berarti 35 meter keringatnya gitu mengalir sampai sana 30 meter. Sehingga kalau seandainya ada perahu yang diletakkan, dia bisa berjalan di atas keringatnya. Karena keringat itu ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pusar, ada yang sampai ke dada, sesuai dengan amalannya kata Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saat itulah mereka kehausan, mereka butuh minum. Maka setiap Nabi SAW dianugerahkan oleh Allah telaga. Setiap Nabi punya telaga. Dan telaga yang paling besarlah telaga Nabi SAW. Likullin nabi haudun. Setiap Nabi itu diberikan telaga. Dan telaga yang paling besarlah telaga Nabi SAW, di mana airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, harumnya lebih harum dibandingkan minyak kasturi, dan periuknya sejumlah bintang yang ada di langit. Kata Rasul, man syariba minhu lam yadma abada. Siapapun yang meminum dari telaga Rasul, dia tidak akan haus selamanya. Maka semua mendekati nabinya masing-masing. Umatnya Musa ke Musa, umatnya Isa ke Isa, umatnya Ibrahim ke Ibrahim, umatnya Nuh ke Nuh, umatnya Saleh ke Saleh, dan begitu seterusnya. Termasuk umat Islam menemui ke telaga Nabi SAW. Dan Rasul mengenali umatnya dari mana? Dari bekas cahaya sujudnya. Kata Rasulullah bahwa Rasul itu bisa mengenali dari bekas anggota wudunya, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Karena Rasul ditanya, wahai Rasul, macam mana kau bisa mengenali umatmu yang tidak pernah berjumpa dengan kamu? Kita kan tidak pernah jumpa dengan Nabi. Macam mana caranya Nabi kenal dengan kita? Maka Rasul mengatakan, Nabi kenal dengan kita itu karena ada bekas wudu. Jadi bekas wudu kita akan bercahaya, dahi kita akan bercahaya, tangan kita akan bercahaya, kaki kita yang bercahaya. Kata Rasulullah, aku dapat mengenali umatku seperti segerombolan kuda hitam, di tengah-tengahnya ada kuda putih. Itulah seperti itu aku kenal umatku, dari cahaya wudunya. Makanya orang yang tidak pernah sholat berarti tidak pernah wudu. Orang yang tidak pernah wudu tidak akan dikenali umat Nabi SAW.
Maka masing-masing menemui nabinya, kemudian mereka pun minum dari telaga Nabi. Dan yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah penduduk Yaman. Siapa? Orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu asalnya penduduk Yaman yang hijrah ke Yathrib, Madinah. Kenapa mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hadiah meminum pertama dari telaga Nabi? Sebab orang-orang Ansor itu selama mereka hidup tidak pernah diberikan kekuasaan. Abu Bakar sepeninggal Rasul berkuasa. Dari mana Abu Bakar? Muhajirin. Abu Bakar meninggal ganti Umar, Umar Muhajirin. Umar meninggal ganti Utsman, Utsman Muhajirin. Utsman meninggal ganti Ali, Ali Muhajirin. Ali meninggal diganti oleh Hasan, Muhajirin. Masa Khulafaur Rasyidin hilang, datang Bani Umayyah. Pemimpin yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhajirin. Bani Umayyah tumbang, berdiri Daulah Abbasiyah, Muhajirin. Daulah Abbasiyah, begitu semua Muhajirin, orang-orang Mekah. Tidak ada orang-orang Madinah jadi pemimpin. Kata Nabi SAW kepada orang-orang Ansar, tenang. Walaupun kalian tidak menjadi pemimpin di dunia, tapi aku akan tunggu kalian di telaga aku, kata Rasul. Makanya kenapa orang yang pertama kali minum siapa? Orang Ansor, sebagai balasan karena mereka sabar tidak menjadi pemimpin khalifah. Karena semua dikuasai orang-orang Muhajirin, orang Ansor tidak dapat. Dan Rasul suruh sabar. Dengan kesabaran orang-orang Ansar itulah makanya mereka didahulukan minum dari telaga Nabi SAW dari kalangan Muhajirin. Ansar dulu baru Muhajirin. Sebagaimana di dunia Muhajirin dulu baru Ansar. Nah, sekarang dibalik. Baru yang lainnya, baru yang lainnya, baru yang lainnya, baru yang lainnya, sampai ada sekelompok yang ngaku Islam mau masuk ke telaga Rasul, dihalau malaikat. Tak boleh minum. Rasul berteriak-teriak, ummati ummati ya Rabb. Itu umatku, kenapa kau usir? Kenapa kau usir ya Rasulullah, ya Rabb? Itu umatku. Dalam riwayat ashabi itu sahabat-sahabatku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kenapa sebabnya tidak boleh minum dari telaga Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, innahum ghayyaru wa baddalu," katanya. Hei Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umat sepeninggalmu. Mereka banyak yang merubah-rubah agamamu, lari dari petunjuk. Makanya mereka tidak berhak untuk minum dari telagamu. Ada yang mengatakan mereka orang-orang munafik, mereka orang-orang murtad, mereka orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi, mereka orang-orang yang gemar melakukan dosa besar. Mereka tidak akan meminum dari telaga Nabi SAW. Sehingga kalau tidak minum dari telaga Rasul, berarti dia akan merasakan haus yang bersangatan. Tapi orang yang berhasil meminum dari telaga Rasul, kata Nabi SAW, man syariba minhu lam yadma abada. Siapa yang minum dari telaga itu, dia tidak akan haus selamanya, walaupun matahari di atas kepala sekalipun. Setelah mereka minum semuanya, balik lagi ke padang mahsyar. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan fasilitas-fasilitas bagi orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di atas kepala mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ini tidak akan tersengat matahari karena terhalang antara mata dengan kepalanya. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, imamun adil. Mereka adalah yang pertama para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang adil, maka mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, berpisah karena Allah, bersama pun karena Allah. Kemudian orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Kemudian orang-orang yang diajak berzina, dia pun takut kepada Allah dan mengatakan, aku bertakwa kepada Allah. Dan banyak lagi, termasuk orang yang bersedekah, termasuk orang-orang yang beramal saleh. Mereka tidak akan disentuh sengatan matahari. Tapi orang-orang yang tidak mendapatkan fasilitas seperti itu, maka mereka akan merasakan panas yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, saat mereka sudah lelah, ketika mereka di padang mahsyar, mereka tidak mungkin duduk apalagi berbaring.
kondisi mereka berdiri. Karena Allah yang mengatakan yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb alamin. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, tidak ada yang tidur. Kondisi mereka dalam kondisi berdiri, karena tidak mungkin kalau mereka sampai duduk bisa tenggelam dengan keringatnya. Apalagi berbaring makin tenggelam dengan keringatnya. Makanya posisi mereka itu tetap berdiri. Berapa tahun? Khamsina alfasana, 50.000 tahun. Menjadi polemik para ulama, apakah 50.000 tahun ini menjadi sebuah angka bagi semua manusia di padang mahsyar? Kata ulama tidak. Yang berdiri selama itu hanyalah orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak akan berdiri selama itu. Bahkan orang-orang yang beriman itu mereka berdiri hanya dari duhur ke asar saja. Dari duhur ke asar saja. Tentu duhur ke asar bukan waktu dunia ya. Duhur ke asar itu waktu akhirat. Karena satu harinya akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia sama dengan 1000 tahun. Artinya tinggal dibagi saja. Tapi yang 50.000 tahun itu, khamsina alfasana itu bagi orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak selama itu. Mereka sesuai dengan hisabnya. Kalau hisabnya mudah ya cepat, kalau hisabnya sulit ya lambat. Tapi ada orang-orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan adab. Artinya tidak sempat direct masuk surga orang itu. Tapi ketika manusia kemudian berdiri di padang mahsyar, lelah letih menunggu keputusan Allah, mulailah kemudian berinisiatif sebagian yang lainnya. Ayo kita datang kepada Nabi Adam lah. Coba Adam itu ngomong sama Rabbnya, berikan syafaat untuk kami. Datang mereka ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Adam mengatakan, tidak bisa aku tolong kalian, karena aku pernah melakukan dosa, memakan buah larangan, sampai Allah murka yang tidak pernah murka sebelumnya. Sebaiknya kalian datang kepada Nuh. Maka mereka pun sesuai dengan saran Nabi Adam datang kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, ya Nuh anta awwal rasul, isfa ila rabbina ala tara ala ma nahnu fi. Mereka mengatakan, ya Nuh engkau itu rasul pertama, mintalah syafaat kepada Rabbmu, Rabb kita semuanya, agar dia memberikan syafaat kepada kita. Tidakkah kau iba melihat kami kepanasan, kebanjiran dengan keringat dan begitu seterusnya. Kata Nuh, tidak bisa, aku pernah mendoakan kaumku dengan keburukan dan Allah murka dengan itu. Sebaiknya kalian datang kepada Ibrahim. Ibrahim pula sama, tidak bisa berikan syafaat karena dia telah berdusta 3 kali. Dengan sebab dusta 3 kali itulah aku tidak bisa berikan syafaat kepada kalian. Datang kepada Nabi Musa. Musa mengatakan, aku juga tidak bisa, aku pernah membunuh orang walaupun tanpa sengaja. Sebaiknya kalian datang kepada Isa. Kata Isa, Isa tidak menyebutkan dosanya, tapi Isa mengatakan, datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Maka Nabi SAW ketika kemudian orang-orang datang kepadanya mengatakan, ya Muhammad isfa' lana ila rabbik. Wahai Muhammad, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah kau lihat kondisi kami yang iba ini wahai Muhammad? Maka Rasul mengatakan, ana laha, kan ku coba, kata dia. Maka Rasul pun kemudian menghadap Allah, sujud di bawah arsy-Nya. Amat Rasul sujud. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang dan mengatakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'saka ya Muhammad. Bangun. Sal tu'ta, qul tusma, isfa' tusyaffa. Katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, aku berikan kau syafaat. Maka satu-satunya Nabi yang akan berikan syafaatul uzma, syafaat besar, hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekhususan yang tidak dimiliki semua para nabi, hatta ulul azmi sekalipun. Mulailah kemudian di situ ada kejelasan dengan syafaat itu. Dan yang terakhir yang diminta Rasul dalam syafaat itu apa? Agar Allah mengeluarkan siapapun yang masuk neraka, yang punya keimanan sebiji dzarrah dalam dadanya, keluarkan mereka dari neraka.
Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Abu Hurairah menukilkan sabda Rasul, orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sudah selesai proses syafaat. Dan syafaat ini kalau kita jelaskan macam-macam, ya. Nah, tidak selesai sampai subuh cerita syafaat terus. Jadi setelah proses syafaat, baru kemudian mulailah kemudian manusia masuk dalam proses hisab. Hisab ini ada dua jenis. Ada namanya hisaban yasira, ada namanya hisaban asira. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Tapi ada juga yang ketiga, orang masuk surga tanpa hisab, artinya tidak dihisab. Sebagaimana Nabi SAW ketika bermimpi diperlihatkan satu umat yang begitu banyak, Rasul mengatakan, fadhanantu annahum ummati, aku sangka itu umatku. Kata Jibril, itu bukan umatmu wahai Muhammad, itu umatnya Musa. Kemudian Rasul melihat ke arah lain lagi, nampak umatnya yang banyak sekali. Kata Rasul, fadhanantu annahum ummati, aku sangka jangan-jangan ini umatku karena lebih banyak daripada Musa. Maka Jibril mengatakan, ya, itu umatku. Dan dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa mereka? Rasul hanya menyebutkan ciri-cirinya. 1, orang yang tidak minta diruqyah. 2, orang yang tidak minta dikai, besi panas untuk penyembuhan. 3, orang yang tidak tatoyur, menjadikan sial atau untung pada sebuah benda, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dimimpikan. Pokoknya tidak tatoyur, menganggap sial ataupun untung kepada sesuatu selain kepada Allah. Kemudian yang terakhir, orang yang bertawakal. Itulah 4 ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya. Ini berat. Oke lah kita tidak minta ruqyah, kita tidak bisalah kita tidak minta diruqyah, atau kita tidak minta dikai di besi panas, karena zaman dulu pengobatan pakai besi panas. Banyak orang kesabat pedang ketika jihad. Zaman dulu nggak ada alkohol, nggak ada steril, nggak ada apa kan, supaya tidak terjadi pembusukan, dibakar besi panas, diletakkan di luka itu supaya tidak busuk, luka bakar, luka pedangnya kan, sabetan-sabetan pedang itu. Dan itu mengerikan ya kawan, pakai besi panas kan. Kenapa dilarang? Karena khawatir ketakutan kita kepada besi melebihi takutnya kita kepada Allah. Ataupun tidak tatoyur. Nah, ini agak sulit nih. Karena negeri kita ini tatoyur paling banyak tuh. Di zaman dulu, di zaman jahiliyah, kalau mau dagang, kan rutenya cuma 2 tuh, orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah itu, li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was saif. Jadi mereka itu berdagang rihlatas syita dan saif, artinya musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Cuma 2 arah saja orang-orang Mekah kalau dagang itu. Kalau tidak ke Yaman, ke Syam. Tapi kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum dagang, dia akan menerbangkan burung merpati. Kalau ngarahnya ke Syam, maka mereka tidak akan pergi, walaupun tujuannya ke Yaman. Apalagi tujuan ke Syam, ngarah burungnya ke Syam. Makanya Syam disebut Syam dari tasya'um, membawa sial. Jadi mereka itu sial dan untungnya dalam jual beli itu karena burung. Kalau burung yang ngarah ke Syam gak akan berangkat mereka, sial. Tapi kalau ngarahnya ke Yaman, untung, mereka berangkat. Jadi untung buntungnya ini karena terbangnya burung, maka disebut tatoyur. Itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah berkembang sampai ke angka-angka dibilang sial. Dari 12 ke 14. Mana angka 13-nya? Angka sial. Entah di kursi-kursi pesawat, entah di hotel-hotel, main langka saja angka-angka tuh. Karena dianggap sial kan? Ya. Zaman dulu macam-macam. Kalau anak gadis makan di pintu itu susah jodohnya katanya. Justru dekat jodohnya karena dilihat orang saya kan. Gimana aja? Masa gadis di pintu makan di pintu susah jodohnya? Kita katakan lebih mudah jodohnya karena laki-laki nengoknya sehari-hari kan. Otaknya nggak ada. Apalagi macam-macam tatoyur orang-orang sekarang ini kan. Bahkan juga sampai ke tingkat khurafat. Ya, di zaman sekarang ini tatoyur ini sampai ke tingkat khurafat. Kemudian yang keempat, tidak tawakal. Ya, orang yang bertawakal kepada Allah. Sekarang banyak orang tidak tawakal. Dipecat dari perusahaan was-was tuh. Aduh, kerja di mana? Makan apa? Tawakalnya tak ada. Ya kan? Baru gitu saja sudah stres tuh. Pamannya orang yang jalan jatuh, nabrak kucing, was-was dia. Dan pegangan bahwa nabrak kucing harus begitu, itu namanya khurafat namanya.
Nah ini karena kebanyakan hurufat di negeri kita ini akhirnya kalau bingung, sebentar deh. Kalau bingung itu mikirin sesuatu yang akan datang. Kalau stres mikirin yang dihadapi, yang dulu, yang akan datang, yang sekarang. Itulah yang akan kita lalui kan. Yang dulu terkadang kepikiran, jadi sedih. Mungkin dulu pernah sukses, sekarang jadi stres, kepikiran. Ya. Dulu punya istri cantik mati, nggak dapat lagi stres kan itu ya. Dulu pernah jadi polisi, jadi purnawirawan, bingung nggak jadi polisi lagi. Kan ada orang yang purnawirawan itu padahal sudah nggak polisi lagi, sok jadi polisi dia padahal sudah nggak polisi lagi kan? Karena belum move on bahasa kitanya. Itu kan nggak tawakal tuh. Kemudian mikir masa depan, cemana anak saya, cemana pekerjaan saya, cemana begini, itu nggak tawakal namanya. Atau stres ini gimana. Inilah tanda kita tidak tawakal. Maka harus tawakal. Ya, dia tidak pernah sedih orang tawakal, tidak pernah bingung, tidak akan stres. Itulah orang tawakal. Tapi kita hari-hari stres, hari-hari sedih, itu nggak tawakal namanya. Makanya saya katakan berat menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, karena syaratnya harus tawakal. Itu baru sempurna tauhidnya. Makanya kemungkinan kita ini pasti dihisab. Mungkin masuk pada hisab yang mudah atau pada hisab yang sulit, tergantung amalan kita. Lalu apa bedanya hisab sulit dengan hisab mudah itu? Begini bedanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, man husiba udzib. Man husiba udzib, kata Rasul. Siapa yang dihisab pasti diadab. Siapa yang dihisab pasti diadab, kata Rasul. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat Al-Quran hisaban yasira, ada hisab yang mudah? Kenapa siapa yang dihisab pasti diadab? Kemudian Rasul mengatakan, adapun ayat itu wahai Aisyah, maksudnya al-ardu. Apa al-ardu itu? Al-ardu itu hanyalah pertanyaan yang cukup jawabannya diiyahkan saja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala manggil kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya soal kita, apakah engkau sudah melakukan dosa ini? Kita katakan iya. Apakah kau melakukan dosa itu? Iya. Apakah melakukan dosa ini? Iya. Apakah melakukan dosa itu? Iya. Dia mengiyahkan saja. Dia tidak membantah sama sekali. Orang seperti ini hisabnya mudah, karena dia mengakui semua kesalahannya. Yang hisabnya sulit itu kalau ada bantah-bantahan. Kau maling ya? Kau korupsi? Enggak. Ya. Kau bunuh orang? Enggak. Ini kalau sudah bantah-bantahan, dia enggak ngakui dengan dosanya, maka Allah akan datangkan saksi. Saksinya macam-macam. Tangan jadi saksi. Allah mengatakan, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ketika mulut dikunci, tangan pula bicara. Kata tangan, iya kau maling. Ini buktinya saya yang maling, kata tangan. Mau elak gimana? Bukan hanya tangan yang disaksi, kulit kita jadi saksi. Kulit bicara dengan Allah. Ketika kulit jadi saksi, badan pula protes sama kulit. Kulit, harusnya kau bela badanmu. Apa kata kulit? Antaqanallah. Allah yang buat aku bicara, macam mana aku bela, katanya. Itu kulit. Bumi akan bicara. Yauma tuhadditsu akhbaraha. Pada hari bumi akan menghabarkan setiap orang yang menginjak di atasnya. Malaikat akan bicara, nih catatanmu. Kau mengelak dari mana? Ya. Langit akan jadi saksi, semua jadi saksi. Inilah ciri-ciri hisab yang sulit, karena terjadi perdebatan di situ. Maka didatangkan banyak saksi. Lawyer saja sudah tidak ada pada hari itu. Bahkan lawyer butuh lawyer. Dari pengacara, dan tidak ada pengacara di akhirat. Pengacaranya amal soleh dia. Tidak ada yang selamat. Di dunia pandai bicara, di akhirat mulut terkunci. Apa yang mau bicara? Di dunia dia bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Di akhirat Allah yang tipu dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, itulah namanya hisab. Kalau hisabnya mudah, ya sebentar aja dia masuk surga. Kalau hisabnya sulit, ya tentu ada proses-proses. Baru setelah hisab, baru catatan. Akan diterbangkan catatan dia yang ditulis oleh Raqib Atid itu, diterbangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaksa untuk mengambil setiap orang catatannya. Disitulah manusia terbagi tiga. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang mengambil dengan tangan kiri tapi di balik punggungnya seperti ini.
Kenapa? Karena manusia di dunia juga terbagi menjadi tiga, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Mukmin dengan tangan kanannya, kafir dengan tangan kirinya. Karena munafik ini paling bahaya, sudah dengan tangan kiri di balik punggungnya lagi. Dan orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, fa amman utiya biyamini, siapapun yang mengambil dengan catatan dengan tangan kanannya, dia akan bangga dan mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, kata Allah. Baca catatan saya. Saking bangganya dia belum baca, suruh orang baca karena sudah tahu isinya kebaikan. Tapi orang kafir ngambil aja tak mau, tapi terpaksa diambil karena mau tidak mau harus mengambil. Maka mereka pun seolah-olah ingin membuangnya tapi tidak bisa. Begitu juga orang-orang munafik. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala datangkan macam-macam orang. Kalau dia orang yang beriman, maka Allah akan datangkan, kau yang sudah dapat catatan, kemari. Sehingga di dalam hadis ada orang yang membawa catatan 99 catatan menghadap Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, buka catatan satumu tuh. Akhirnya dibukalah satu catatan, padahal dia membawa 99 catatan tuh. Ketika satu catatan dibuka, rupanya panjangnya sejauh mata memandang. Kalau saya analogikan begini, Anda masuk mall, kemudian borong semua yang ada di mall, kemudian ke kasir. Nanti kan keluar tuh risitnya tuh, kertasnya. Oh itu sampai mata memandang tuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat lagi catatan, karena di antara kekhususan pada hari kiamat itu Allah kembalikan hafalan kita. Kalau di dunia, apa yang dilakukan minggu kemarin kita lupa. Punya utang atau tidak? Lupa kita, padahal jelas-jelas utang. Di dunia ini mudah lupa kita. Minggu kemarin sudah gibah siapa kita tidak tahu, menghina siapa kita tidak tahu, menjelek-jelekan siapa kita tidak tahu, mendolimi siapa kita tidak tahu. Baru satu minggu tuh. Tapi di akhirat memori itu akan dikembalikan semuanya, sehingga dia hafal per detik, per menit, per catatannya itu. Kemudian suruh baca. Kemudian setelah baca Allah mengatakan, cek lagi, jangan-jangan malaikatku salah nulis pula, orang lain yang salah, kau pula yang salah, katanya. Tidak ya Rabb, semua benar, katanya. Ketika dia sudah mengakui, Allah mengatakan, apakah kau punya kebaikan untuk menandingi satu catatan ini? Dia mengatakan, ya Rabb, seandainya aku punya kebaikan, buat apalah dengan keburukan yang banyak dalam catatan ini, katanya. Akhirnya dia sudah lunglai. Allah mengatakan, tidak, kamu sudah punya kebaikan. Kemudian dikeluarkan bitoko, kartu, tuliskan la ilaha illallah. Tapi dia tidak yakin, dia sudah menganggap dia pasti masuk neraka. Maka Allah catatanmu letakkan di satu neraca, kemudian Allah letakkan la ilaha di neraca satunya, rupanya malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat dibandingkan 99 catatan itu. Artinya apa? Artinya tauhid adalah yang bisa memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Tauhid, la ilaha illallah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian mereka mendapatkan catatannya dan sudah tahu akhir kemana mereka harus melangkah, baru setelah itu proses mizan, timbangan. Dan yang ditimbang itu tiga. Pertama badan kita, yang kedua catatan kita, yang ketiga amalan kita. Tiga-tiga jadikan satu dalam timbangan. Dan yang memberatkan bukan badan, karena ada hadis yang mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang yang paling gemuk di dunia didatangkan kemudian ditimbang, rupanya beratnya tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Jadi bukan badan yang ditimbang. Karena ada hadis Nabi mengatakan ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon kurma, Abdullah bin Mas'ud kan kurus kering, ya. Kemudian datang angin, tersingkap jubahnya, nampak betis hanya terbalut dengan tulangnya, terbalut dengan kulit seolah tidak ada dagingnya. Sahabat mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Rasul marah dan mengatakan la tadhaku, di situ kalau ditimbang di hadapan Allah lebih berat dibandingkan gunung Uhud, kata Rasul. Jadi bukan badan yang memberatkan timbangan pada hari kiamat. Kalau di dunia ialah hari-hari kita ditimbang, naik 100, 200, kapan kurusnya, kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kemudian ditimbang badan ini, dia membawa catatan dan dia amalan ilah yang memberatkan. Dari sini Allah mengatakan faman thaqulat mawazin.
Faman thaqulat mawazin, barang siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishati radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi waman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dimasukkan ke neraka kepalanya dulu baru kakinya. Hawiyah itu artinya dicemplungkan kepalanya, kakinya di atas, kepada neraka yang menyala-nyala, naudzubillah. Baru setelah proses timbangan selesai, sudah hisab, pengambilan catatan, ditimbang, baru setelah itu langit digelapkan, gelap segelap-gelapnya. Kemudian Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, maka orang-orang kafir langsung dimasukkan ke dalam jahanam. Tidak ada cerita orang-orang kafir, orang-orang musyrik masuk ke dalam jahanam, ya. Sehingga ketika seluruh orang-orang musyrik, seluruh orang-orang kafir dimasukkan ke dalam jahanam, yang tersisa hanya umat Islam. Dan umat Islam terbagi menjadi dua, orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Kenapa orang-orang munafik tidak langsung dimasukkan ke dalam jahanam? Allah Subhanahu wa taala ingin membalas kenifakannya. Tolong di anak agak ini aja dijaga ya, konsentrasinya jadi ini. Jadi kenapa orang-orang munafik tidak seperti orang-orang kafir masuk ke dalam jahanam? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membalas penipuan orang-orang munafik di dunia. Orang munafik digambarkan dalam Al-Qur'an apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka suka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Itu di dunia. Orang munafik bisa menipu Allah, orang munafik bisa menipu orang-orang yang beriman. Tapi di akhirat Allah ingin balik penipuan itu. Dengan cara apa? Ketika menyeberangi titian Siratal Mustaqim itu. Ya. Jadi ketika titian itu dibentangkan di atas jahanam, ingat, semua orang pasti melintasi jahanam. Tidak nabi, tidak umatnya, termasuk kita. Semua pasti melintasi jahanam. Karena titian akan wa in kuntum illa wariduha. Kalian semua akan mendatangi jahanam. Itu Al-Qur'an yang mengatakan. Kenapa? Karena titian itu kata ulama jisrun mamdudun fauqa jahannam, sebuah jembatan yang terbentang bawahnya jahanam. Jadi mau tidak mau kita harus melintasi jahanam. Lah ketika hanya orang mukmin dan yang munafik, bumi digelap, langit digelapkan, maka masing-masing diberikan cahaya di situ. Ya, masing-masing diberikan cahaya. Cuman ini dijaga ya. Jadi masing-masing diberikan cahaya. Yang ada cahayanya besar seperti gunung gitu ya. Ada dengan amalannya. Cahaya itu sesuai dengan amalannya. Lah orang-orang munafik itu diberikan cahaya kecil saja. Yang dengan cahaya itu mereka bisa melintasi. Makanya ketika seseorang itu melintasi di titian itu, ada yang seperti kilat, tahu-tahu sudah di sana. Ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti orang yang lari kencang, ada yang tertatih-tatih karena di situ ada kalalib dalam hadis itu. Ingat, titian itu kata Nabi SAW lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, dan dia berbelok-belok, dan dia tidak diam, dan dia licin. Dan ada kalalib, ada pengait yang sewaktu-waktu kena di situ. Hanya orang-orang yang punya amal soleh yang bisa melintasi di situ. Lah ketika orang munafik nih mulai kemudian berjalan, tiba-tiba cahayanya di tengah jalan hilang. Kemudian lewat orang mukmin membawa cahaya, kata orang munafik, naktabis min nurika. Tolong wahai mukmin, naktabis min nurika, kami minta cahayamu biar jalan-jalan, sama-sama jalan kita dapat cahaya. Kata seorang mukmin, iya di dunia bisa dibohongi seorang mukmin, tapi di akhirat tidak bisa. Apa kata seorang mukmin? Cari cahaya di belakang katanya. Kalau ingin cahaya balik lagi ke belakang katanya. Ketika dia balik ke belakang ada pintu, ya, seolah-olah pintu itu di depannya rahmat, tapi di balik pintu itu azab. Dia masuk ke situ, nyemplung ke dalam jahanam. Ya. Mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Di dunia bisa menipu, tapi di akhirat mereka yang ditipu. Kenapa orang munafik tidak langsung dimasukkan jahanam? Ya. Tapi sengaja dimasukkan ke titian itu.
Baru setelah kemudian orang yang pertama nyeberang adalah Nabi SAW. Nabi berdiri di ujung titian itu. Setiap ada umatnya lewat, Rasul mengatakan, Rabbi salim salim ya Rabb, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Lihat sayangnya Rasul semua sudah melewati titian. Ada juga yang kemudian jatuh ke dalam jahanam, naudzubillah. Tapi anggaplah semua sudah melewati titian itu. Apakah sudah selesai? Tidak. Rupanya setelah titian itu ada namanya kontoro. Kontoro itu lapangan besar. Disitulah terjadi kisos. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tahukah kamu siapa orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, oh orang bangkrut itu orang yang gak punya uang, orang yang usahanya gulung tikar. Kata Rasul, bukan itu yang bangkrut. Yang bangkrut itu orang yang membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji dan semua ibadah, tapi satu sisi dia mencaci maki fulan, menggibah fulan, membunuh fulan, mengambil harta fulan dan begitu seterusnya. Nanti di kontoro ini orang yang zalim dan orang yang dizalimi akan ditemukan di situ. Ketika orang-orang yang zalim merasa sudah bawa pahala banyak, tiba-tiba disetop, ya, dan mengatakan, hei, dulu engkau yang mengambil harta saya, ya, dulu engkau yang mengambil harta saya. Kata dia, aku tidak bisa mengembalikan hartamu, aku tidak membawa harta. Kembalikan harta saya pun tak apa-apa, tapi kembalikan pahala. Akhirnya dikembalikan, dikasih pahala. Datang lagi orang dizalimi, menuntut lagi, minta pahalanya, dikasih lagi pahala, dikasih lagi pahala, sampai akhirnya ludes pahalanya. Ketika sudah habis pahalanya, orang yang dizalimi masih ada. Datang dia, dulu kamu menzalimi saya, mana pahalamu? Dia mengatakan, pahala saya sudah habis. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kau tidak harus memberikan pahala kepadaku. Tapi nih dosaku ambil. Nih dosaku ambil. Nih dosaku ambil. Bayangkan apa enggak bangkrut itu? Pahalanya habis, dosa orang pula ditanggung dia. Dalam bahasa ekonomi, modal habis, hutang pula numpuk, gitu maksudnya. Nah, itulah orang bangkrut namanya. Karena pahalanya habis dikasih orang, dosa orang pula ditanggung dia. Itulah orang bangkrut yang disebutkan dalam hadis. Tahukah kamu siapa muflis, bangkrut, orang yang bangkrut umat ini? Inilah orang bangkrut. Padahal kontoro itu sudah pintu sorga depannya tuh. Tapi karena kezaliman yang dilakukannya, habis pahalanya, dosa orang pula ditanggung dia, terpaksalah dia balik lagi ke neraka, naudzubillah. Masuk sorga tanpa harus merasakan azab itu sedikit. Baru setelah itu mereka berjubel di pintu-pintu sorga. Tidak bisa masuk sorga juga mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membuka pintu sorga. Adam berusaha minta surga juga nggak bisa. Semua para nabi tidak bisa dan tidak diizinkan masuk ke dalam pintu sorga, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Rasul bersabda, ana awwal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Maka di pintu diketuklah oleh Rasulullah pintu sorga itu. Kata malaikat Ridwan, man, siapa anda? Kata Rasulullah, ana Muhammad, saya Muhammad. Tawadhu Nabi. Kita ini baru RT saja, saya RT. Ya, nggak ada tawadhunya. Nabi tidak menyebutkan titelnya. Saya Muhammad. Apa kata Ridwan? Bika umirtu an la aftah ahadan qablaka abada. Karena wahai Muhammad, aku dilarang membuka pintu ini selamanya. Tapi karena kau yang minta, aku buka pintu sorga ini. Inilah merupakan syafaat khusus namanya, di mana orang-orang yang diponis masuk sorga tidak bisa masuk sorga kecuali yang membukakan pintunya Nabi SAW. Barulah semua orang ketika dibuka pintu sorga, masing-masing pintu itu memanggil-manggil orang yang berhak masuk ke dalamnya. Kalau dia ahli sholat, orang-orang yang ahli sholat masuk dari sini kau. Kalau dia pintu jihad, maka malaikat yang di pintu jihad memanggil-manggil, yang ahli-ahli jihad masuk dari sini, yang ahli-ahli sedekah masuk dari sini, yang ahli puasa masuk dari pintu royan, yang ahli haji masuk dari pintu haji, yang ahli sedekah masuk dari pintu sedekah. Jadi pintu itu masing-masing dengan kemampuan kita. Karena di dunia ini kan, ibadah itu kan orang masing-masing. Ada orang yang bisa sholat, ahli. Ada orang kalau suruh puasa kuat dia, suruh sedekah bakhilan pula dia. Ya. Ada orang suruh sedekah, mudah sekali gitu ya.
Tapi ya tadi suruh sholat malam tiduran pula dia kan. Kan orang itu macam-macam keahliannya kan di dunia itu. Ada yang diahlikan di sholat sunnah, ada yang diahlikan di puasanya, ada yang diahlikan di zakatnya, ada yang diahlikan di sedekahnya. Makanya pintu-pintu itu berdasarkan keahlian. Ya. Yang ahli sholat masuk dari pintu sholat, yang ahli tobat masuk dari pintu tobat, yang ahli jihad masuk dari pintu jihad, yang ahli puasa masuk dari pintu royan, dan begitu seterusnya. Ketika semua sudah masuk sorga, pintu sorga pula ditutup. Sekarang masih ada ahli sorga di neraka. Orang yang berhak masuk sorga, tapi mereka di neraka, mereka tidak dapat syafaat. Dan mereka orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk sorga. Karena syafaat sudah nggak ada. Kan? Pada syafaat itu banyak. Para nabi ngasih syafaat, para malaikat ngasih syafaat, para syuhada ngasih syafaat, anak yang hafal Quran ngasih syafaat. Ada orang-orang yang kehabisan syafaat, tapi mereka termasuk ahli sorga. Dan mereka orang yang terakhir keluar dari neraka, sudah jadi debu pun mereka di neraka itu. Kenapa? Karena mereka masih ada keimanan sebiji dharah. Mereka diselamatkan dengan rahmat Allah, bukan dengan syafaat. Karena yang bisa menyelamatkan di akhirat cuma dua. Kalau tidak syafaat, rahmat. Tidak dapat syafaat, ya nunggu kasih sayang Allah lah. Apalagi? Maka mereka pun kemudian yang terakhir keluar dari neraka itu diangkat, kemudian disebar di nahrul hayah, air kehidupan, fayambut, mereka pun tumbuh jadi manusia. Karena neraka masih dekat, hawa panasnya masih ada, dia memandang ke depan, rupanya di depan ada pohon penuh dengan buah-buahan dan ada airnya. Itu yang mereka cita-citakan ketika mereka di neraka. Karena antara sorga dan neraka itu ada jendela tuh, di mana ahli sorga mampu melihat penduduk neraka, ahli neraka mampu melihat penduduk sorga. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa nada ashabun nar minal ma au mimma razaqakumullah. Orang-orang penduduk neraka mengatakan, hei ahli sorga, mintalah setetes air yang Allah berikan kepadamu, atau makanan yang Allah rizkikan, tidak apa-apa. Tapi ahli sorga mengatakan, innallaha harramahum alal kafirin. Maaf, Allah sudah haramkan minuman dan makanan sorga untuk orang kafir. Jadi keinginan orang-orang ahli neraka itu pengen makan, pengen minum. Jadi ketika melihat pohon ada air, pengen, cuman jaraknya jauh banget, tidak bisa ke sana karena udah lemah dia. Baru keluar dari neraka kan lemas dia. Di apa yang kau kehendaki? Kata hamba ini, ya Allah, bisa enggak kau dekatkan ke pohon itu? Kata Allah, apa janjimu kalau aku dekatkan ke pohon itu? Aku tidak akan meminta lagi sesuatu. Janji. Akhirnya didekatkan ke pohon itu. Makanlah dia makanan dari buah-buahan, minumlah dengan sangat ini. Kemudian di depannya ada pohon yang jauh lebih besar lagi, lebih banyak lagi buahnya, lebih banyak lagi airnya. Kemudian dia menghayal pengen ke situ. Kata Allah, apa yang kau kehendaki ya Rabb? Aku pengen ke pohon yang sebelah sana. Lah kata Allah, tadi kan kau sudah berjanji kalau sudah sampai sini nggak akan minta lagi. Iya, ini yang terakhir ya Rabb, katanya. Akhirnya didekatkan. Pula pohon yang ketiga. Dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon itu. Lah kau sudah janji 2 kali loh. Itulah manusia kadang-kadang ya, ingkar-ingkar kan itu. Ini yang terakhir ya Rabb. Janji yang terakhir, janji ya Rabb, ini yang terakhir. Didekatkan ke pohon yang ketiga, rupanya habis pohon yang ketiga, itulah gerbang sorga. Ngintip-ngintiplah dia dari pohon itu, nampak sorga. Tapi dia berpikir jangan-jangan sorga sudah penuh, katanya. Dia mengatakan, ya Rabb, bisa enggak aku masuk ke dalam sorga? Tadi kau sudah janji, ini pohon yang ketiga loh. Kan itu. Ya. Akhirnya kemudian mengatakan, ya Rabb, tolonglah ya Rabb, katanya. Maka Allah mengatakan begini saja. Cobalah kau hayalkan, kira-kira kalau seandainya kau mau dari kenikmatan dunia itu apa? Kau ingin jadi raja dunia? Siapa raja dunia yang paling berkuasa? Sulaiman. Kau ingin jadi Sulaiman? Menghayallah sesukamu. Akhirnya dia menghayal sampai puncak hayalan dia. Kemudian Allah mengatakan, baik, aku akan berikan 10 kali lipat dari hayalan. Inilah kenikmatan terakhir penduduk surga. Diberikan 10. Pengen dunia milik kita, Allah berikan 10 kali lipat dari hayalannya. Ketika gerbang sorga dibuka, dia masuk ke dalam sorga, seolah-olah dia yang pertama pula masuk sorga. Padahal yang terakhir, seolah-olah dia yang pertama masuk sorga. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, nanti pada hari kiamat didatangkan kepada Allah orang yang paling sengsara di dunia, tidak pernah sejak lahir sampai mati, susah aja hidupnya. Tiba-tiba dicelupkan di sorga, sedikit saja dicelupkan. Karena Allah katakan, hal marra bika min adzabin qad.
masih terasa keperitanmu di dunia itu, yang selama lahir sampai mati kau susah. Dia mengatakan, ya Rabb, tidak, hilang semuanya. Padahal di dunia saja kita pernah susah, kemudian kaya, masih teringat susahnya kan? Masih teringat susah kita ini. Dulu saya pernah susah juga, sekarang alhamdulillah sudah senang. Masih teringat susah kita. Tapi orang yang dicelupkan di surga, hilang semua bayangan kesusahannya, itu maksudnya. Sampai Allah mengatakan, masih terbayang susahmu? Tidak ada katanya. Padahal satu kali celupan tuh, gimana dimasukkan ke dalam surga, itu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Aku sudah sediakan bagi penduduk surga itu kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya, gitu maksudnya. Ya. Itulah diantara perjalanan orang-orang yang beriman sejak kematian, kuburan, padang mahsyar, sampai Allah masukkan orang ini ke dalam surga.